Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Susana Putri. Di video ini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Fadilah Putri Nurholidah. Selanjutnya ada Nurholidah Ayu Nadia. Dan yang terakhir ada Isnaini Aulianisa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi media pembelajaran sederhana. Di media pembelajaran sederhana ini, kita akan membahas 6 poin. Yang pertama, pengertian media pembelajaran sederhana. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran sederhana. Yang ketiga, unsur-unsur desain media pembelajaran sederhana. Yang keempat, kriteria pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang kelima, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi media sederhana. Dan yang terakhir, jenis media pembelajaran sederhana. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana merupakan media yang dapat dibuat sendiri dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik media pembelajaran sederhana. Media sederhana memiliki karakteristik sebagai berikut. Kelebihan media sederhana. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, dan tempat. Yang kedua, dapat membuat konkret suatu pengertian. Dan yang terakhir, dapat memperlihatkan tentang bagaimana konstruksi. Kemudian, kelemahan media sederhana. Yang pertama, tidak dapat menjangkau sasaran yang besar. Sasaran didik terbatas pada kelompok dan klasikal. Dan yang terakhir, penyimpanan serta perawatannya rumit, membutuhkan ruang yang luas atau menghabiskan ruang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur desain media pembelajaran sederhana. Secara visual, media sederhana yang tampak oleh kita adalah wujud dari perpaduan unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut menyatu padu satu sama lainnya, saling bertautan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mendukung penampilan wujud benda tersebut. Unsur-unsur visual media sederhana terdiri dari titik, garis, bidang, ruang, bentuk, warna, tekstur. Selanjutnya, pembahasan mengenai kriteria pembuatan media pembelajaran sederhana. Dalam pembuatan media sederhana, perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman pembuatan media sederhana, agar media yang dihasilkan mencapai tujuan sesuai dengan tingkat dan jumlah sasaran. Menarik perhatian. Ada beberapa komposisi dalam pembuatan media sederhana. Yang pertama, kesederhanaan atau simplicity. Pembuatan media pada umumnya diupayakan sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan murid sebagai kemungkinan. Yang kedua, kesatuan atau unity. Dalam mengolah pesan dan menyusun unsur-unsur visual media sederhana, diusahakan agar produk atau media yang dihasilkan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh atas unsur-unsur visualnya. Yang ketiga, ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan terbagi menjadi dua, keseimbangan formal dan keseimbangan informal. Pada keseimbangan ini, dalam mengatur unsur-unsur visual media sederhana, agar susunan memantapan komposisi dapat dicapai melalui keseimbangan dalam menyusun unsur-unsur visual secara seimbang. Yang keempat, ada penonjolan atau center of interest. Penonjolan ialah suatu unsur atau bagian. Objek di dalam seni rupa merupakan pusat daya tarik karya seni rupa yang bersangkutan. Penonjolan dapat dilakukan dengan perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Yang kelima, ada irama. Unsur-unsur yang relatif banyak jumlahnya disusun berkesinambungan. Ada hubungan antara unsur hingga bulat menyatu. Agar susunan tidak monoton dan membosankan, perlu adanya variasi. Dan yang terakhir, dalam pembuatan media sederhana, agar memiliki nilai keindahan, tentu saja memperhatikan juga segi-segi lain seperti kerapihan, kebersihan, dan kecermatan. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi media sederhana.
Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membuat media pendidikan, termasuk di dalamnya membuat media sederhana, ialah faktor tujuan, siswa, ketersediaan waktu dan biaya, serta penggunaan media yang dibuat. Jenis media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana bisa berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Adapun media 2 dimensi diantaranya yakni media grafis, media papan, dan media cetak. Kemudian media 3 dimensi yakni media benda sebenarnya atau asli dan media benda tiruan atau imitasi. Media pembelajaran 2 dimensi. Media 2 dimensi merupakan media yang sering dipergunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena di samping media 2 dimensi bentuknya sederhana, harganya pun cukup ekonomis. Bahan-bahan media 2 dimensi mudah diperoleh, tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Atau dengan kata lain, media 2 dimensi tidak memerlukan tempat yang khusus. Kemudian pengertian mengenai media pembelajaran 3 dimensi. Media 3 dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalain notification. Dadah!